saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau mengajak saudara belajar firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat yang keempat. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saya ulangin, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi orang akan dilepaskan dari maut oleh kebenaran. Kalau saudara pernah mungkin mengantar keluarga saudara untuk berangkat ke Jakarta lewat Kuala Namu umpamanya, saudara masih bisa masuk sampai kepada titik pengantaran. Dan ketika sudah sampai di sana, mau masuk kepada X-ray atau pemeriksaan barang-barang untuk keberangkatan penumpang, saudara yang bukan penumpang tidak bisa lagi masuk. Sekalipun harta saudara banyak, tapi kalau saudara tidak punya tiket, sekalipun di jari saudara banyak cincin emas yang mungkin nilainya bisa 100 kali lipat daripada harga tiket untuk ke Jakarta, tapi kalau saudara tidak punya tiket, saudara tidak bisa masuk ke sana. Nah, Amsal 11 ayat 4 ini berkata, akan tiba waktunya, nggak peduli seberapa banyak harta saudara, tapi kalau saudara tidak punya tiket, saudara tidak bisa masuk ke dalam surga yang kekal itu. Dan itu akan terjadi pasti cepat atau lambat, bahwa hari kemurkaan, yaitu hari datangnya hari Tuhan, di mana kita semuanya diadili, dihakimi. Antara orang yang percaya dengan tidak, orang benar dengan tidak akan dihakimi. Dan dikatakan di sini, hanya kebenaran yang akan melepaskan. Kebenaran, bukan harta. Bahkan dikatakan, harta tidak berguna pada hari kemurkaan Tuhan. Saya ulangi, harta tidak berguna. Apa harta saudara sekarang? Emas yang banyak, tanah yang luas, bisnis yang berkembang, sampai menggurita, saudara menjadi konglomerat. Anak, istri, suami yang semuanya saudara cintai, itu pun semuanya tidak berguna. Yang berguna apa? Hidup benar. Kebenaran. Di dalam bagian lain, di dalam kitab Zefanya ayat 2, Zefanya pasal 2 ayat 3, dia berkata begini, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Selain daripada dikatakan tadi hidup benar, di dalam kitab Zefanya dia jelaskan lagi, yaitu hidup yang selalu memprioritaskan Tuhan, yang mencari Tuhan, bukan mencari harta dunia ini, yang prioritasnya adalah Tuhan, bukan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Mereka yang kelak selamat di hari kemurkaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, maka di sana ada tanda-tanda orang yang mencari Tuhan. Tanda-tanda orang yang rindu selalu dekat dengan Tuhan. Yang pertama dikatakan, dia pasti orang yang rendah hati. Yang kedua dikatakan, dia pasti orang yang suka melakukan firman Tuhan. Yang ketiga dikatakan, dia pasti orang yang adil. Ini adalah orang-orang yang mencari Tuhan, rendah hati dia. Dia suka melakukan firman Tuhan. Dan dia orang yang adil, tidak merugikan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Cepat atau lambat, hari itu akan tiba. Dan di situ, harta tidak berguna. Yang ada, yang berguna, hidup benar, dan hidup mencari Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi milik kita semuanya. Sebab doa saya, semua kita diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.